Oke, konten ini udah agak lama vakum, jadi kita mulai lagi. Selamat datang di Oslo Obrolan Slow. Yes. Pernah nonton tag konten kita yang obrolan slow? Lupa. Nampak? Anjing, bacot. Oslo lo, yang kami, sama dia kan sering tuh, si Jack tuh. Yang video terakhir. Yang di studio kayaknya. Nggak di studio sih itu anjir. Di kantor mengunci di Telkomsel. Pernah aku tengok video kalian tuh kayak di studio gitu. Nggak studio itu sebenarnya. Itu nggak studio ya? Itu kantor anak startup di mengunci di Telkomsel. Keren sih, keren. Nggak semuanya keren. Ini yang keren. Nampak ini? Biar lebih wise aja ya. Lebih wise ya. Jadi Bapak selama ini perkenalkan diri dulu sebagai apa dan kenapa saya undang? Oh nggak salah ya? Nggak tahu. Ini jujur nih ngomongnya nggak ada. Ini ada teman lama saya dari SMA. Hai. Namanya siapa Pak? Ya, perkenalkan saya Rizky Ridho Dadmi, sarjana pendidikan. Ngeri ya. Lulusan mana ini? Banyak sarjana pendidikan. Unimed ya. Unimed. Unimed. Lulus tahun? Tahun 2004. Enggak lah, anjir. Lulus 2020 masuk 2014. Berarti ya lumayan telat ya? Iyalah, pastilah. Itu beda setahun nih kan? Kalau dulu baru aku setahun, tahun depannya. Aku dulu kayaknya. Aku dulu. 2 tahun lagi baru aku. Aku 2022. Oh iya. Wah, legend boy. 2021 udah 2 ya aku. Legend berarti. 2021 kan? 21, beda setahun gitu deh. Legend. Kalau tamat, tahun depannya aku tamat. Beda setahun aja. Habis itu kagak ini ya. Jadi kita dalam obrolan-obrolan slow ini akan bahas betapa susahnya jadi honorer ya, khususnya guru ya Pak ya. Gitulah nak. Jadi boleh backstory dulu nih. Setelah tamat tuh untuk lulusan pendidikan itu termasuk berat nggak untuk nyari pekerjaan? Ini bahasnya ini ngomongnya jujur-jujuran gitu, nggak apa nih? Jujur dari hati boleh, gitu. dari lubang pantat pun boleh. Ini experience pertama tamat ya, soalnya kan banyak dari yang ku kenal gitu kan, agak sulit karena dia jurusannya pendidikan gitu. Ya. Emang orang mungkin stigma pendidikan ini agak gimana gitu ya di luar sana ya. Cuman kalau aku pribadi, izin ya Pak ya, boleh? Iya lanjut. Ya, gimana Pak? Kalau aku ngomong pakai aku ya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke ya. Kalau aku pribadi, jadi apa ya? Jadi guru itu udah kayak ya passion lah mungkin ya, karena dari background keluarga pun sudah Oh memang guru banyak semua ya? guru gitu. Yang kutanya tadi bukan itu ya? Oh tamat ya? Yang setelah tamat tuh sulit nggak? Oh iya dengan sorry. jurusan itu sulit tidak untuk ngelamar kerja sini kerja sana gitu? Sebenarnya akunya yang tidak mengeksplor banyak sebenarnya. Gitu kan. Aku di tamat jadi guru karena aku tahu SPD ya sarjana pendidikan jadi seorang guru, ya udah aku ikuti alur aja jadi guru gitu. Nggak pernah nyoba misalnya kayak kau ini teman-teman kita yang lain ya. Teman-teman yang lain tuh kayak content creator atau kerja di bank, food and beverage kan, F&B dan lain sebagainya nggak pernah. Berarti lumayan fleksibel juga ya? Apanya? Jurusan pendidikan tamat tuh bukan harus, kan stigma orang kan kalau udah jurusan pendidikan tujuannya tuh jadi guru gitu. Nggak juga sebenarnya, nggak juga. Fleksibel ya? Fleksibel. Kawan-kawan aku banyak juga sih yang di bank, ada juga yang content creator. Ada yang jadi penyanyi, seniman gitu ya? Seniman, banyak. Ada yang jadi gembel. Gitu deh. Oh jadi gembel bukan jurusan kau aja, jurusanku juga banyak. Oh jadi gembel ya. Terus kenapa memutuskan jadi guru? Dari segitu banyak teman-teman kita yang menggiurkan kerjaannya, yang sama jurusannya pendidikan juga, kenapa tetap ingin menjadi guru? Ya. Iya, padahal kita tahu honorer itu betapa menyedihkannya, keuangannya sulit dan segala macam. Kenapa gitu Pak? Ya itu tadi, seperti yang aku bilang tadi kan, karena udah passion juga mungkin, karena latar belakang dari keluarga juga banyak guru. Ya udah, ya let it flow aja. Dan aku juga pribadi orangnya let it flow aja gitu, mengalir aja gitu. Udah jadi guru udah. Passion apanya? Kau penyanyi kok passion SMA, passion babi, passion nggak ada. Passion kenapa kau passion nggak ada? Apa karena memang itu satu-satu yang bisa kau jalani saat ini kah?
To be honest, yes. Yes. Ya, karena gimana ya? Kayak aku bilang tadi, aku orangnya anti ribet-ribet klub ya. Sebenarnya kan ribet juga anjir untuk menjadi guru. Dia dan baru terasa sekarang ribetnya. Karena kan kalau kayak kita dulu SMA kan, guru itu kan enak ya ditengok ya kan. Ya, Maksudnya itu kan yang ngajar, PNS, yang kita lihat kan yang udah jadi proper PNS dan segala macam. ngajar, masuk, bahkan ada guru yang bolos ya kan. Maksudnya nggak pernah masuk segala macam. Oh, ini enak nih kerjaan. Itu semua PNS sih, bukan guru aja. Sorry ya, sorry ya, sorry. Itu semua PNS juga bolos sih. Jadi tadi karena indikator itu jadinya kerjaan nggak banyak, gaji ngalir terus ya kan. Aduh enak nih kerjaan. Rupanya pas dihadapkan gitu tamat langsung jadi honorer. Aku dulu honorer di Pantai Labu tuh, Bang. Nah, itu kayak mana Pantai tuh? Labu Katanya itu dulu dia dulu sering ngeluh gitu selama jadi honorer di situ. Ada apa dengan di Pantai Labu itu? Itu swasta ya? Enggak, negeri. Pertama kok negeri dulu? Iya. Aku begitu sebenarnya gini, sebelum tamat pun aku lama tamat tuh justru karena banyak ngajar. Nah, banyak ngajar, banyak ngejob, maksudnya ngejob di kafe segala macam. Oh. Ngajar. Jadi skripsi Lewat sampai 6 tahun. ya sampai hampir 6 tahun lah satu itu. semester. Ya, maksudnya Lebih lah. tamatnya Iya, 6 tahun. Iya. Gitulah. Jadi banyak ngajar, aku ngajar digantiin orang di SMA Negeri 5 di Oh, berarti magang kok banyak ya sebelumnya? banyak karena orang apalagi kan aku backgroundnya guru seni budaya nih kan. Jadi agak sedikit langka lah ya kan. Nah, Ya, jadi langka sih lumayan. jadi Langka dan demand-nya pun sedikit gitu. itulah. Nah, jadi orang tuh banyak yang ada yang cuti melahirkan. Jadi nyari orang tuh sedikit. Jadi karena gini, Put, Kenapa? Iya, karena orang yang di sarjana pendidikan seni ini orang jarang ngajar sebenarnya. Jadi kalau dia udah tamat dia nggak mau ngajar pada dasarnya. Oh gitu? Ini kawan-kawan aku kebanyakan gitu ya. Jadi orang itu kalau dikasih job gini, job kalau mau nggak ngajar 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan orang tuh mikir dengan budget yang nggak seberapa. Orang tuh setiap pagi bangun orang tuh kayak Mending muka kelas sendiri ya kan? Ngajar musik gitu ya. privat atau kerja malam kan, apa namanya, nge-cafe, wedding segala macam itu lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan. Gitu. Itu kan udah kau jalani, kenapa nggak kau lanjutkan di situ aja? Nah itu juga lah, sama kemana ya kalau untuk pulang-pulang lama aku kayak susah juga waktu itu kan tinggal sama kakak kan, ya you know lah keadaan ya kan. Iya. Nah jadi yang paling nyaman sama aku tuh waktu itu 2018-19 itu ya kerja pagi, jadi guru, pulang jam 2 atau sesuai dengan jam ngajar lah. Ini ada berapa tempat kau selama honorer ini? Setelah lama? Ada 3 ya? Kalau honorer di SMA Negeri 1 Pantai Labu tuh. Tunggu dulu. Di situ gajinya gimana? Sistem gaji? Aduh. Nggak masalah. Sebulan gitu dapat berapa misalnya? Sistem gaji itu dari jam kita, Put. Nah, 1 jam. Udah kayak swasta berarti? Iya, cuman 1 jam 1 les itu dihargai sekitar 35.000 atau 40.000. Itu bukan kita masuk nih 1 minggu. Itu digaji kita satu minggu bukan. Itu Rapel. dia dirapelkan dipadatkan sebulan. Jadi kalau 1 les tuh kita hitungnya sebulan. Gitu. 35.000 itu sebulan. Jadi kemarin kau dapat berapa? Berapa Nah, kalau les? di Pantai Labu tuh aku dapat berapa ya? Sebulan tuh dapat berapa kali? Pokoknya sebulan aku dapat hanya 700-800 ribu. Itu pun keluarnya nggak sebulan. Berapa? 3 bulan gitu? Kadang 3 bulan, kadang ya kapan dana bos lah. Gitu. Berarti dia bukan dana, biasanya kan kalau honor ini kan misalnya dari kepala sekolahnya duitnya atau apa, itu bukan ya? Oh itu ada 2 sistem kalau nggak salah aku. Itu ada yang dari komite, itu pakai uang sekolah anak-anak, ada yang dari dana bos dananya. Oh gitu ya. Gitu. Tapi yang di Pantai Labu itu kalau nggak salah itu dari dana bos, makanya agak lama keluarnya. Nah setelah di Pantai Labu aku merasa ini udah nggak betul. Kenapa? Kenapa nggak betul? Karena ya aku di Tembung, Pantai Labu jaraknya udah capek jauh ya kan, jauh, uang nggak seberapa, minyak aja nggak lepas. Iya. Sebulan aja belum tentu keluar waktu itu, ya Iya, kan? betul. Jadi aku hanya bertahan 2 bulan kalau nggak salah 2 bulan setengah. Aku udah terima sih bulan kedua uangnya, habis itu aku resign. Cuma 2 bulan di situ, Bang? Iya, 2 bulan. Pindah ke SMK Multikarya yang di
Simpang Limun. Lumayan kan? Swasta. Ya, itu gajinya kayak mana kok di swasta? Swasta lumayan, walaupun dia, mati kamera nggak apa. Itu aja. Swasta kalau dia swasta aja nih. Kecil aja lagi. Udah. Jadi kalau di swasta gimana Kalau di swasta sistemnya? dia lebih enak sebenarnya. Dia apa namanya lebih tinggi. Waktu itu aku dapat 55.000 kalau nggak salah satu les. Lebih tinggi 20.000 ya? Iya. Berarti dapat sekitar 2 jutaan juga lah. Jamku nggak banyak tuh, karena aku SMK soalnya. Itu SMK, SMK seni budayanya hanya kelas 10, dikit. Berapa les ya? Aku lupa lah lesnya. Pokoknya dapatku hanya 1,3 Per gitu, bulan. per bulan. Tapi nggak macet-macet tuh. 1 bulan keluar. Oh dia nggak dirapel ya? Nggak. Itu berapa lama kok di situ? Itu juga nggak bertahan lama berapa ya? Ada setahun lah kayaknya nggak. Nggak. Palingan 5 bulan atau berapa? 5 bulan. Baru ke yang sekarang. Baru ke Azizi dulu nih, SMP Nurul Berarti Azizi. ada 4. 4, iya ya. Si Azizi yang lumayan kan? Ya, Azizi nih. Siapa yang nonton anak-anakku, halo. Berapa di sana kira-kira Pak? Ada 3 di sana kan? Aduh, enak ya ngomongnya. Ya jawab aja anjing, biar termotivasi loh yang baru-baru tamat atau yang nyusun skripsi. Gimana ya, sebenarnya kalau di total hampir mendekati 3 juta lah sebenarnya. Dia per jam juga? Nah, kalau di Azizi itu gimana ya, karena itu banyak jobnya, karena kita wali kelas, kita guru tahfiz, kayak bayangkan aku guru tahfiz. Berarti dia kayak Al-Wasliyah gitu ya? Karena dia sekolah SMP Islam Terpadu. IT ya? IT Islam kan, jadi gua ada guru. Kenapa kok keluar? Waduh. Itu loh Ini gua masih tanya. hangat nih infonya. Itu adik-adik kau itu masih rindu kan? Masih ngajak ketemu, masih ngajak nonton bareng. Mereka perlu tahu alasan gitu loh. Sebagai bapak guru yang disayangi orang tua, dekat sama orang tua. Kenapa keluar? Kenapa ya? Apa? Kendala ingin prospek lebih maju? To be honest itu juga lah. Itu juga. Ya. Apa yang kau kejar nih? Karena aku kan lagi, insya Allah doakan, ini aku lagi kuliah nih guys ya kan. S2 Kuliah, ya berarti ya? lanjut. Jadi ya ingin peningkatan lah, kalau di situ kan, ini mohon maaf ya bukan ngapain, maksudnya ya gitu-gitu. Maksudnya ya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi Oh tidak berkembang istilah anak zaman sekarang ya. Istilah jadi, Gen Z. ya Allah. Tidak. Aku kayak kejam kali ya. Apa istilah Gen Z-nya tuh tidak berkembang. Apa ya? Karirnya nggak growth di situ ya. Agak growth, stagnan ya kan, denger ya di bahasa. Dan memang kalau dari cerita kau kesimpulan kemarin, sulit untuk kau mencapai ke syarat-syarat untuk jadi guru PNS kan. Ada itu beberapa juga lah. terhalang di situ kan. Karena kan regulasi jadi guru ASN ini kan asesmen aparatur sipil negara ini kan agak ribet ya, karena Di harus situ nggak terpenuhi dia syaratnya di tempat. harus ada Dapodik, NUPTK, dan aku di situ sama sekali belum masuk data gitu guys. Jadi di 2 sekolah yang sebelumnya, Nah, yang 2 sekolah sebelumnya karena aku nggak lama, jadi aku nggak masuk ke di SMP Nurul Aziz ini kan aku udah hampir 2 tahun. oh iya ya, Iya, cuman ya gitu, belum sayang kali anjir. masuk. Memang gaji lumayan, cuman Iya sih. ya kejelasan untuk kedepannya. Jadi yang sekarang jelas, Yang sekarang alhamdulillah udah langsung masuk daftar kok. udah terdaftar lah, aku jadi guru di SMA negeri se-Sumatera Utara gitu lah. Alhamdulillah. Tapi ya Ku, syukurillah. tapi mengeluh, mamang anjing. Tapi yang mengeluhnya itu tadi guys, karena apa namanya? Yang sekarang apa sih? Jadi gimana, dan agak terputus tadi kamera kita nih. Masih worth it nggak jadi guru gitu loh? Untuk masukkan anak-anakmu. Kalau apa namanya? Kalau untuk jadi guru worth it kalau aku bilang, karena profesi guru itu nggak akan bisa digantikan, sekalipun bisa digantikan sama AI. Fungsinya itu tidak utama. Fungsi utama guru Apa sih fungsi guru itu apa? Utama itu apa tuh? Fungsi utama guru itu kan mendidik. Bisa nggak AI itu mendidik anak-anak? Kan nggak kan? Nggak ada. Mereka tuh hanya, AI itu hanya ngasih garis besarnya aja. Kalau kau misalnya, kalau kau mau paham kamera, kau mau mengoperasikan ini itu dikasih petunjuk. Cuman untuk bagaimana apa namanya menjadi seorang kameramen kan nggak dapat dia. Tapi bukannya guru yang terbaik adalah pengalaman? Iya juga, cuma pengalaman kau dapat dari mana kalau nggak dari orang yang Ya praktik langsung. iya, cuma maksudku Iya.
Gini loh, Dat. Nah, gimana? Memang iya, pengalaman terbaik itu adalah gurunya, jadi guru lah gitu kan, pengalaman terbaik. Tapi memang pengalaman buruk bisa di skip dari mentor ataupun guru, itu ya kan maksud kayak kan. Ya. Ya kan. Jadi fungsi guru tuh lebih ke apa dibilang ya? Experience-nya hidup. Experience yang hidup yang bisa di-sharing secara langsung. Yang Karena bisa itu tadi, menghindari karena kesalahan. guru itu ibarat, gimana ya, ibarat kayak kau punya abang, kau punya mama. Mereka tuh duluan lahir. Mereka tuh udah punya pengalaman. Sepintar-pintar apapun kau, ini menurutku ya. Sepintar apapun kau, pengalaman abang kau, mama kau itu nggak akan bisa kau saingi. Karena orang tuh lebih duluan. Oh iya, itu udah aku lawan sih mama aku bercakap begitu. Oh, kau nggak setuju dengan itu? Nggak setuju. Aku setuju sih. Coba jadi mama aku, coba jadi mama aku. Karena gini. Ya, jadi mama aku dulu coba. Gimana jadi mama kau? Ya, Kau kau jangan bilang tadi. ngerokok ya, karena mama. Enggak, dulu- pengalaman. Oh, jadi gimana, Mas? Misalnya kayak, mama lebih tahu ya, lebih duluan lah gitu coba. Emang iya? Iya, coba Oh jadi mama. iya. Contohnya rokok lah. Kau jangan ngerokok ya. Mama dulu udah ngerokok. Mama tuh udah operasi 5 kali gara-gara merokok ini nggak bagus. Makanya mama tuh nggak ingin kau tuh kayak mama, gitu kan? Udah aku aja jadi mamanya ya. Kau jangan melawan. Luan mama merasakan itu dari kau. Luan mama pengalaman dari kau. Tapi aku melawannya gini. Nah, gimana? Mak, memang iya mama di luar, ya kan? Cuman zaman kita beda, aku bilang. Terus? Ya itu zamannya beda. Yang dirasakannya dulu sama dirasakan sekarang pasti beda. Nggak sama situasinya. Iya, memang. Cuma kan kalau nggak ada dia yang ngasih batasan begini begitu, karena dia udah duluan merasakan loh. Dia udah duluan terjun. Tapi Dia apa tahu yang baik dan buruknya. Apa yang dirasakannya waktu itu tak sama yang dirasakan Tak sama. sama kita. Betul kan? Kurang setuju sih. Kurang setuju sih. Udah. Ya. Fuck lah. Jangan ketat. Lebih mencari mentor yang tepat daripada guru. Mentor kan guru juga. Bentar guru juga. Iya, cuma kalau guru kan terpaksa dia aja kan. Maksudnya nggak ke, misalnya aku hobi gambar nih kan. Kenapa harus yang kayak biologi aku ya kan, petis tahap-tahapan. Butuh seseorang juga kan, misalnya seorang yang expert di bidang gambar untuk membimbing kau kan, gitu Iya. kan. Berarti dia butuh guru. Template. Dia nggak bisa dia hanya mandiri buka YouTube tanpa ada yang mengarahkan, dia nggak bisa. Oh, kau belum dengar Agung Hapsa berarti ya? Nggak bisa pun. Kau belum dengar Agung Mungkin oke lah ada beberapa orang yang bisa, cuman itu perbandingannya hanya 1 atau 2 orang. Tapi orang pada dasarnya dia butuh seorang pembimbing. Kau tahu nggak apa kata Agung Hapsa? Apa? Aku nggak butuh kuliah katanya. Bukan artian kuliah itu nggak bagus ya. Karena selama yang aku jalani, ini Agung Hapsa ya yang bilang. Selama profesi yang aku jalani sebagai konten kreator, katanya, aku nggak perlu yang namanya kuliah. Bukan arti kuliah itu nggak perlu ya katanya. Kayak kedokteran kan wajib butuh kuliah kan. Tapi untuk dia yang dijalaninya, dia nggak butuh kuliah. Jadi dia nggak ada kuliah. Gitu kata Ngapsa. Iya. Jadi dia nggak perlu kuliah. Dan dia untuk membuktikan itu, waktu di awal-awal YouTube, dia kan dibiayai, bukan miskin, enggak. Mau dibiayai kuliah, dia milih nggak kuliah. Begitu dia jalanin YouTube, dikasihnya 30 juta, boom kata dia. Aku pergi di Jakarta ya, udah pergi kata mama. Jadi dia nggak butuh guru gitu. Enggak, dia belajar sendiri semua. Nggak tahu, tapi kalau lebih dalam pembahasannya, lebih filosofis, contohnya Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad itu guru. Guru. Karena dia mengasih contoh kan. Ngasih contoh dia ke kita. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, gimana kita ini? Mereka ya. Iya, maksud aku tuh guru secara fisik itu sekarang tuh udah minim banget untuk dibutuhkan. Guru secara fisik. Secara fisik. Karena tapi, untuk sharing itu media udah banyak. Kalaupun kau bilang secara untuk belajar attitude segala macam pun tuh udah banyak juga. tapi Guru tuh makin minimalis sekarang di kebutuhannya. Tapi tidak maksimal kalau kau bilang medsos segala macam bisa menuntut seseorang lebih bagus akhlaknya, nyatanya enggak juga. Kita bandingkan dengan kita dulu milenial yang dimana kita guru itu dihormati kan, dia menjadi seorang pendidik dihormati, ya kayak kita inilah maksudnya milenial lah produknya. Dia lebih apa ya? Lebih miskin. Dikasih tanggung jawab dia, Lebih miskin. dikerjakannya lebih Sebenarnya lebih terarah sama terarah.
yang liar. Tapi kalau yang mohon maaf ya, yang generasi Z sekarang ini, gurunya itu yang kau bilang tadi, yang hanya gadget medsos, orang tuh nggak ada akhlak sama sekali. Karena nggak ada yang mendidik, nggak ada yang memimpin, nggak ada yang mengarahkan. Tapi sepanjang yang kujalani, guru yang di sekolah tuh nggak mengajarkan Nah, itu. itulah. Justru aku dapat itu ya, attitude untuk berbicara sama orang itu dari aku berinteraksi sama orang. Berarti salahnya guru Guru sekolahku tadi yang salah berarti. Yang salah berarti. Kenapa? Tadi. Karena aku kan kuliah di SPD nih kan, guys. Di guru. Karena udah aku pelajari tuh. Sebenarnya jadi guru tuh berat. Ya harus ada ilmu ininya, ilmu menghadapi. Berat sebenarnya. Jadi kalau yang kita alami kayak kau alami itu gurunya menyalah tuh. Mohon maaf. Kan sempat juga yang riset itu, yang ilmuwan terpintar itu ngajar di NTT. Sama yang di Jakarta ya kan, yang biasa ngajar. Yang NTT kan berapa bulan gitu langsung pandai baca tuh. Sedangkan yang di Jakarta yang nggak ikhlas ngajarinnya itu, yang dipaksain karena gaji, mesti makan dari gaji kan. Hasilnya nol loh. Berarti gurunya juga. Ya. Semua tergantung gurunya, aku bilang. Cuma gini, ini sebenarnya masalahnya kalau guru ini dengan job desk dia yang banyak, dia kan sebenarnya kalau kita resapi, guru itu mendidik, udah titik. Itu sebenarnya job desk dia. Cuma dengan pendapatan dia yang kurang, jadi dia memberikan pendidikan itu pun hanya sekedarnya aja. Nah, di situ masalahnya. Berarti masalahnya ya uang kan gitu. Kau aja lah, dulu kan. Kenapa aku aja kenapa aku terus? Karena kau ini, dulu pernah bilang ya, kalau dapat guru yang mahasiswa ini langsung enggak. Aku Oh, dia gitu. Kenapa apa gue bilang lanjut lah. yang waktu itu bilang pernah ya, masa SMP gitu. SMP dapat pendidik yang bagus pas satu aliran sama lo kan. Lebih cepat nangkap daripada yang guru yang ini. Nggak, aku lebih pintar dari gurunya saat itu. Lebih pintar dari guru saat itu. Jadi dia segan sama aku. Aku tahu ya nggak maksudnya siapa. Guru bahasa Inggris. Tapi nggak mungkin kita buka di sini ya guys ya. Gini, maksud aku kayak kalau masalah pendidikan personal, karakter segala macam, aku kan dulu orangnya tuh interaksi sama orang payah, bicara tuh susah. Bahkan untuk bicara sama cewek aja aku susah. Experience-ku terhadap sosial tuh ku dapatkan tuh secara sendiri, nggak ada yang ngajarin. Tidak ada yang mementori. Karena dari sosok ayah aja, aku dari SD tuh udah cabut ke Tapteng sampai aku SMA dia baru pulang. Itu karakter aku bentuk sendiri. Mungkin kalau aku salah aku bisa jadi agak belok. Dan perlu ku garis besari, jangan kau samakan kau dengan yang lain, nggak bisa. Yang nyamakan siapa? Dengan omongan kau tadi, yang guru itu tidak penting karena itu kan dari perspektif kau, nggak bisa itu kau ngototkan. Ya bagiku nggak penting untuk Nah, itu bagi kau. Udah, pendidikan personal. Stop sampai di sana gitu, ngeri ya. Bagiku. Itu bagi kau. Bagiku untuk pendidikan moral apa segala macam, guru tuh nggak terlalu berpengaruh besar. Karena yang kau alami seperti begitu. itu. Nah, udah itu aja intinya. Sebenarnya guru tuh berpengaruh. Tuh. Karena zamanku selama aku sekolah berapa tahun? 9 tuh ya. Guru tuh pilih-pilih. Maksudnya pilih gimana? Ya yang pintar aja yang dia peduli. Pintar di bagian dia. Misalnya biologi nih. Si anjing ini pintar biologi itu. Gimana? Bujang. Ternyata sebenarnya tahu di belakang. Cuman kan dia nganggap kita tolol. Sebenarnya aku lebih tahu banyak kan aku nengok internet gitu. Yang dibilang salah semua bahkan. Kurang maju lah ilmunya gitu. Kayak fisika aja lah. Fisika yang kita belajar di SMA nggak ada gunanya anjing gitu masuk kuliah. Hitungannya udah nggak kayak gitu lagi. Rumus-rumus dasar itu semua nggak ada gunanya. Karena kau masuk di sekolah negeri. Coba kau masuk ke lebih ke eksklusif di swasta yang hanya menerima 10 orang dengan 1 orang guru. Kau jadi. Kau tahu nggak, aku SMP jadi perwakilan sekolah Olimpiade Fisika. Enggak percaya kan? Itu terjadi. Aku cabut tau. Ini kami udah lulus nih kan. Demi gurunya enggak? Si Riko kenal? Riko yang keluar ingus-ingus. Oh, I know. Nah, kami itu seleksinya kemarin di SMP 1. Aku lulus sendirian dari SMP 10. Yang lain itu SMP 1, SMP mana gitu. Pas pendidikan tambahannya, aku cabut main warnet. Jadi aku nggak lanjut. Kenapa?
Karena dia ngejelasin. Gurunya, ini guru nih. Guru menjelaskan. Orang lah, mentor entah dari mana datang. Ngejelasin bagiku terlalu cepat dan aku nggak mengerti. Kenapa aku bisa sampai ke posisi itu? Aku punya guru privat di rumah. Yang notabene itu adalah guru fisikaku sendiri di SMP. Dibayar mamaku untuk ke rumah. Itu yang bikin aku bisa ngerti. Karena sistem belajarku itu lain. Itu yang ini kukutip dia kata kau nih, itu yang bisa membuat kau ngerti. Iya. Karena Jadi guru tadi. Guru menurut tadi mengasihkan membimbing kau kan? secara khusus. Ah, ya udah, berarti nggak bisa orang Nggak, kembali lagi ke awal, nggak bisa orang tanpa guru. Padahal Kenapa dia aku simpulkan mendidik dia. Kenapa aku simpulkan guru general secara apa tak dibutuhkan? Karena mereka sendiri ya sampai sekarang pun murid tuh di general gitu loh. Padahal setiap orang tuh cara belajarnya beda-beda. I see nih kau Makanya aku bilang nggak begitu diperlukan karena secara general ya. Ya, karena terakhirnya si murid itu sendiri yang belajar. Ini lagi kawan kita si Sapril sama si Pesal. Ikut Ganesha dulu kemarin. Apa kata si Pesal sama aku? Ah, percuma aku ikut. Aku belajar juga sendiri di rumah kata. That's point, man. Iya, Cuma kau nggak dapat pendidikannya bro. Kalau sampai mana batasan kau belajar di sini? Kalau kau sendiri kan lebih offset sampai kemana-mana bro. Ininya. dia berpikir secara general, tapi ya cuma ya kalau memang itu maksud kau nggak bisa kusalahkan, ada juga benarnya. Cuman kalau masuk lagi secara lebih mendalam, nggak bisa kita bilang guru tuh dihapuskan, nggak bisa karena Nggak dihapuskan sih enggak. Cuman harusnya guru sekarang itu khususnya kayak kau ini lebih upgrade gitu. Kalau sebenarnya cara belajar orang kan terbentuk dari dia kecil kan. Itu beda-beda gitu loh. Sedangkan yang kulihat sistem cara mengajar khususnya di sekolah negeri itu terlalu general. Nggak semua bisa nyerap. Kayak aku aja lah. Aku nih ya, kok guru jelasin tuh kan dia lurus aja kan, paling berhenti bentar kan. Aku nggak bisa, aku sistemnya kayak 1+1 misalnya 2. Kenapa bisa jadi 2 ya Bu? Apa itu permasalahannya di mana? Aku gitu sistem belajaran. berarti yang salah siapa? Yang salah itu harusnya guru itu update ilmu, bahwa orang itu cara belajar beda-beda. Nah, kembali Adakah itu terjadi di pendidikan baru kalian? Kan termasuk generasi guru itu pendidikan harus baru. update ilmu. Iya. Itu tadi dia, bagaimana dia mengupdate ilmu sementara yang uang yang ia dapatkan nggak seberapa. Jadi dia malas untuk mengupdate. Kenapa? Karena kuajar pun betul-betul pun gajiku segini. Kuajar yang nggak pun gajiku segini. Tapi kau dapat dapat uang sampingan dari orang tua murid. Nah, itu tadi ini masuk ke beda sistem aku di Azizi dengan di sini. di SMA negeri itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Kalau di SMP negeri itu aku memang betul-betul jadi guru. Betul-betul. Kenapa? Karena ya yang ku dapat banyak, ya kan? Ya tentu aku Effort pun banyak. iya, gitu. kayak kita digaji kan. Kau dikasih 10 juta, kau harus menyiapkan ini proyek 3 harinya kita kerjakan lah karena kan sesuai. Tapi kalau di negeri ada enaknya juga. Ini beli buku tambahan nih. Lagi nih. Banyak. Mungkin videonya banyak kepotong. Aku pun ngeditnya pening. Kasih aja pertanyaan tentang apa? Jadi gini ya. Aku pengen kalian nanya. Nah, fuck lah. Blank aku jadinya. Mikirkan editingnya. Grogi guys. Mikirkan editingnya aku. Oh iya, bingung dari mana ya kan? Mampus kau, mati kau. Hai. Dapat ini loh, guru yang tepat untuk editing. Ya, betul ya. Belum dapat guru yang tepat kau untuk editing. Makanya kau butuh guru, kau bacot kau. Kalau editing aku nggak Sosok perlu. dari sosmed kau kontol. Enggak, aku kalau guru editing bukan guru editing sih. Aku perlu operator doang sebenarnya. Anjing. Sumpah, perlu operator. Berapa digaji operator? Sebenarnya nggak perlu apa. Alat kita ini kalau dia ngeflip kan nampak tuh nanti merah apa. Iya, kok ngontrolnya kayak mana? Kontrol apanya? Kok terjadi sesuatu di situ? Nanti bakal nyari apa tuh? Makanya perlunya jir alat tuh. Kalau alatnya sekelas A6500 kan wis. Bunyi kayak mana dia? Ini mana tuh? Oh ini. Dah yuk kalau Masih ada ngerekam kan? kalau ada rezeki kita punya alat wis. Jadi pertanyaan saya adalah, Yop. apakah guru penting di zaman sekarang tuh masih penting nggak sih guru tuh? Penting. Kalau aku katanya penting karena aku guru. Gitu ya? Jadi penting. Jadi Tanya aku penting kenapa?
Masuk. Kamu masuk di frame-nya dong gimana ini? Jadi penutupan saja langsung. Bagi saya itu penutupannya adalah pertanyaan terakhir tentang penting enggaknya guru gitu ya. Aku jawab nih. Aku dulu. Oh, silakan. Jadi bagi saya guru tidak begitu penting dikarenakan guru belum update masalah pendidikan, khususnya di bagian pengajar, bukan apa yang mau diajarkan ya, tapi tentang ini apa namanya, tentang kemana diarahkan gitu. Tapi kayak mana yang mau dibuat sistem pendidikan kita kan tetap mengarah ke jadi pekerja-pekerja biasa yang di tahun 70-an dulu, dari karyawan-karyawan di kantor orang, jadi PNS. Jadi menurutku bukan nggak penting juga sih, upgrade lah. Udah. Iya, guru tuh butuh kesadaran lebih seharusnya, apalagi yang baru-baru tamat gitu kan, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan baru yang duitnya lebih dari PNS. Itu aja sih. Kayak kalau Bapak kayak mana jawabannya Pak? Ya kayak kalau aku, karena aku sebagai seorang guru, guru itu penting. Kenapa penting? Karena fungsi utama itu mendidik. Kalau tidak ada seorang guru, tidak ada yang bisa mengarahkan, tidak ada mendidik, ya orang ya hanya sebatas tahu ilmunya doang, tapi tidak ada sisi akhlaknya, tidak dapat sisi ketekunannya, tidak ada, ya tidak jadi manusia. Jadi manusia itu perlu jadi jadi untuk jadi manusia perlu guru gitu ya. Yes, of course. Nabi Muhammad aja dia sebagai seorang guru. Tapi dia perlu guru nggak? Nabi Muhammad. Iya. Iya, dia dapat wahyu dari Allah. Berarti gurunya Allah. Ya. Iya. Itu nabi, guys. Iya, Nabi, aku nanya bukan sama manusia. Berarti yang Manusia jadi ini guru, butuh guru, titik. berarti nabi itu gurunya langsung dari Tuhan gitu ya. Karena nabi. Nabi. Jadi gimana sih? Kau nabi. Masuk aja. Jadi ada tamu tambahan. Mari jawab pertanyaan itu. Apakah guru penting menurut Anda? Kalau menurut aku sih penting karena kita butuh tenaga ahli. Yes. Iya, karena kalau misalnya belajar sendiri nggak terarah, jujur aja. Kayak contohnya aku kan sebagai editor kan bingung. Nah ya, bingung soalnya yang mau ke 3D atau mau ke mana kan, karena nggak ada guru juga. Itu dia. Kan banyak juga kayak kreasi mau ke pop art, mau ini buatnya mau ke realistis atau ke abstrak, ke kartun. Itu bukan perlu guru sih, perlu kesadaran diri doang gitu. Kesadaran Pasti diri. cuma dia enggak, kan? Kalau di kita sendiri tuh kayak mana ya? Gak akan bisa sadar gitu. Udah. Kau Wajib ada orang kedua, ketiga untuk meyakinkan diri itu. yes. Kami 2-1 kok kalah udah. Kau kalah. Meyakinkan diri. Cuma kalau pembelajaran skala masalahnya salah karena nggak ada guru. Karena ini aturannya ke psikiater dulu. Ini bakat anak ini minatnya di mana, diarahkan kemana. Itu masalahnya di Indonesia ini. Kalian dua harus tahu. Nah, Nih ya, kalian dua harus tahu. Ini dari pemikiranku ya. Sulitnya jadi orang dewasa adalah kita tuh sadar yang mana yang baik dan kita punya kemampuan lebih dan kesadaran penuh memilih yang baik dan yang benar. Jadi bentuk kedewasaan itu adalah kesadaran diri untuk memutuskan yang mana. Jadi ketika dewasa tuh semuanya tuh by experience. Guru tidak terlalu diperlukan. Justru bahkan yang diperlukan untuk membentuk personal bagiku itu lingkungan rumah sama lingkungan pertemanan. Yang dimana guru belum sampai ke situ. lo ini kan, ngepek kok sadar nih rusak paru-paru. Sadar? Oh dewasa lo kan? Iya, aku ngepek juga. itulah bentuk kepenuhan kita, keistimewaan kita jadi orang dewasa. Kita punya hak dalam baik dan benar untuk memilihnya, dan kita punya kesadaran untuk berhenti kapan. Itulah kenapa sistem dosa di ajaran manapun berlaku hanya pada orang dewasa. Pas itu nanti untuk di-shot. Ini bye-bye deh. Baik-baik lah. Jadi 2-0 aku kalah sepertinya ya. Apa yang mau dibicarakan? Sepertinya ada yang diunduk-undukkan gitu. Aku. Iya. Kalau dari aku, jadilah manusia seutuhnya, berkarakter, jadi dirimu.
jangan ikut-ikutan, ya. Pokoknya karena kau tuh cuma satu di dunia ini, kau tuh berbeda sekalipun job di luar sana banyak, presiden ada, menteri ada. Kau mau jadi presiden, kau mungkin apa namanya? Udah ada presiden, nggak bisa. Karena kau ya kau gitu. Jadi ya tetaplah menjadi dirimu, berkarakter. No offense orang mau berkata apa di luar sana, tetap jadi dirimu dan kalau itu apa namanya? Bagus lakukan. Kalau enggak usah lakukan. Itu aja dari saya Rizky. Terima kasih. Itu isinya apa? Kitab semua. Kau pemeran utama di sebuah opera. Ya bingung ngeditnya gimana. Biar aja. Matikan aja.